warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha. Saya Nurdawiyah Safitri. Saya M. Sahil Sabirin. Saya M. Saharul Ramadan. Nah, kami semua akan menjelaskan materi tentang e-commerce dan e-business. Bagaimana sih materinya? Tetap stay tune ya teman-teman. Dadah. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang e-business dan e-commerce. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih e-business. Jadi, e-business atau electronic business dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Nah, e-business juga salah satu aplikasi tergolong teknologi internet yang merambat dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelangganan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Kalakota dan Robinson, menuliskan bahwa e-bisnis adalah sebuah paduan yang kompleks antara proses-proses bisnis, aplikasi-aplikasi perusahaan, dan beberapa struktur organisasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu model bisnis yang memiliki performansi yang jauh lebih baik dan keadaan sebelumnya. Nah, yang kedua, menurut Alvin Alter, yaitu e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah berkomunikasi atau terkomputerisasi. Nah, contoh e-bisnis itu adalah e-banking. Nah, apa sih yang dimaksud dengan e-banking itu? E-banking didefinisikan sebagai penghantar otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer atau PC, PDA, ATM, ataupun telepon. Nah, apa sih manfaat dari e-banking? Electronic banking merupakan suatu aktivitas layanan perbankan yang menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi. E-banking meliputi phone banking, mobile banking, dan internet banking. Fungsi penggunaannya mirip dengan mesin ATM, di mana sarana saja yang berbeda. Seorang nasabah dapat melakukan aktivitas pengecekan saldo rekening, transfer dana antara rekening atau antar bank, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan e-banking, banyak keuntungan yang akan diperoleh nasabah, terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja, sepanjang nasabah memiliki sarana pendukung untuk melakukan layanan e-banking tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah keuntungan e-bisnis. Keuntungan e-bisnis apa sebenarnya yang ditawarkan oleh e-bisnis? Menurut Charles R. Reiger dan Mary V. Donato, setidaknya ada 5 keuntungan yang ditawarkan oleh e-bisnis, yakni efficiency, effectiveness, reach, structure, and opportunity. Yang pertama, efficiency. Sebuah riset memperlihatkan bahwa kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke definisi terkait dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, maka terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi total biaya informasional. Contohnya adalah bagaimana fasilitas email dapat mengurangi biaya pengiriman dokumen. Yang kedua adalah effective finish. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi,
Pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja, dalam 7 hari seminggu, 24 non-stop. Yang ketiga adalah reach. Perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah atau menembus batas ruang dan waktu, dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Yang keempat, struktur. Konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar telah mengubah perilaku perusahaan dalam pendekatan bisnis. Yang kelima adalah opportunity. Terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru di masa ke masa. Yang selanjutnya adalah e-commerce. Pengertiannya adalah perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lain di seluruh dunia. Sampai saat ini, internet merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan e-commerce, sehingga e-commerce pun menjadi identik dalam menjalankan bisnis di internet. E-commerce adalah perdagangan atau jual atau beli melalui produk jaringan elektronik, di mana komputer menjadi sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Nah, ada tujuan aplikasi e-commerce. Yang pertama, agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface menggunakan web atau browser. Yang kedua, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas. Dengan membangun bisnis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli, dan sebagai pusat informasi. Yang ketiga, pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan kombinasi konsepsi. 4. Informasi yang up to date, komunikasi multi arah yang dinamis. Yang kelima, moda pembayaran kartu kredit atau transfer. Nah, yang selanjutnya sistem bisnis internal. Sistem ini bisnis internal digunakan untuk melayani proses dan bisnis secara internal. Dengan menggunakan sistem seperti ini, seorang manajer yang sedang bepergian dapat mengakses basis data perusahaan yang terdapat pada server dengan mudah. Beberapa hal yang bisa ditangani melalui sistem bisnis internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan transaksi secara internal. Misalnya, pesanan penjual dapat dimasukkan oleh pemasar dari jarak jauh. Yang kedua, portal perusahaan, yaitu sarana informasi berbasis web yang ditunjukkan secara khusus untuk pegawai perusahaan berangkutan. Yang ketiga, pemanfaatan aktivitas dalam perusahaan. Yang keempat, pengendalian proses. Yang kelima, sistem pendukung manajemen yang meliputi A. Organisasi virtual. Yang ke B. Intermediary. Yang ke C. Penjual bersindikat. Yang ke D. Agen pembelanjaan. Yang ke E. Makelar bisnis ke bisnis. Ke F, e-commerce dan teknologi web. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi e-commerce. E-commerce dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama ada business to business atau B2B. B2B menyatakan bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya, transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain.
dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu. Yang kedua, ada business to consumer atau B2C. B2C adalah bentuk jual beli produk yang melibatkan perusahaan penjual dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronis. Perusahaan-perusahaan yang terkenal melayani B2C antara lain adalah Dell, www.dell.com, Cisco, www.cisco.com. Yang ketiga, perdagangan kolaboratif atau collaborative commerce. Dalam e-commerce, para mitra bisnis berkolaborasi alih-alih membeli atau menjual secara elektronik. Kolaborasi semacam ini seringkali terjadi antara dan dalam mitra bisnis di sepanjang rantai pasokan. Yang keempat, konsumen to konsumen atau C2C. Model perdagangan yang terjadi antara konsumen dengan konsumen yang dilakukan secara elektronis. Situs seperti eBay, www.ebay.com, menyediakan sarana yang memungkinkan orang-orang dapat menjual atau membeli barang di antara mereka sendiri. Dalam C2C, seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yang menjual produk dari jasa ke satu sama lain. Dan yang kelima, ada konsumen to business atau C2B. C2B merupakan bentuk transaksi jual beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya. Beberapa situs telah berinisiasi untuk mendukung bisnis yang berbasiskan konsumen ke pebisnis. Yang selanjutnya, consumer to business atau C2B, contohnya ialah Priceline.com. Yang keenam, perdagangan intrabisnis atau intraorganisasional. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan e-commerce secara internal untuk memperbaiki operasinya. Kondisi khusus dalam hal ini disebut sebagai e-commerce B2E atau business to its employers. Yang ketujuh, pemerintah ke warga atau yang disebut government to citizen atau G2C. Dalam kondisi ini, sebuah entitas atau unit pemerintah menyediakan layanan ke para warganya melalui teknologi e-commerce. Unit-unit pemerintah dapat melakukan bisnis dengan berbagai unit pemerintah lainnya, serta dengan berbagai perusahaan G2B e-government, yaitu penggunaan teknologi internet secara umum, e-commerce secara khusus untuk mengirimkan informasi dan layanan publik ke warga, mitra bisnis, dan pemasok entitas pemerintah, serta mereka yang bekerja di sektor publik. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu perdagangan mobile atau mobile commerce, m-commerce. Ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel seperti dengan menggunakan telepon seluler untuk mengakses internet berbelanja, maka dalam hal ini disebut m-commerce. Oke, langsung saja ke keuntungan dan kerugian e-commerce. Yang pertama kita ke keuntungannya dulu. Yang pertama ada revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di dalam sistem transaksi tradisional. Yang kedua dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima meningkatkan customer loyalty. Yang keenam meningkatkan supplier management. Dan yang ketujuh memperpendek waktu produksi. Yang kedelapan meningkatkan value pendapatan. Nah, untuk kerugian e-commerce-nya, yang pertama ada menghilangkan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia,
atau kesalahan sistem elektronik. Nah, ada contoh aplikasi e-commerce. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Beberapa aplikasi e-commerce antara lain industri pariwisata dan biro perjalanan. Contoh www.expedia.com. Nah, perbedaan e-business dan e-commerce. Pada dasarnya, e-commerce dan juga e-business bisa kita bedakan dengan sangat mudah. Hampir semua e-commerce adalah bagian dari e-business. Jadi, tidak salah apabila kita menyebut banyak toko online sebagai bentuk dari e-commerce ataupun e-business. Namun demikian, tetap ada sebuah perbedaan antara kedua pelayan yang di dalam jaringan internet, yaitu satu, e-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-komersi hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindah tangan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Yang kedua, e-commerce merupakan bagian dari sebuah e-business. Ibaratnya apabila kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanya bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia saja. Yang ketiga, e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dari segi penjualan dan transaksi saja, sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek maupun dari aspek pemasaran, produksi dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa Like. komen, share. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.